Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainun Naini, NIM 2012200332. Saya dari lokal PAI 5K, mata kuliah Usul Fikih, dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pengertian usul fikih. Baik, sebelum saya menjelaskan materi saya tentang pengertian usul fikih, saya akan membahas 3 pembahasan sebelumnya. Yang pertama ada pengertian fikih dan usul fikih. Yang kedua ada ruang lingkup usul fikih. Yang ketiga ada perbedaan berbagai mazhab tentang usul fikih. Sebelum saya menjelaskan 3 pembahasan yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah panjang sejak mulai diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW lebih kurang dari 14 abad yang lalu. Hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang dilaluinya, melainkan sebaliknya mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebagai hamba Allah yang beriman. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian fikih dan usul fikih. Fik secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Sedangkan usul fikih adalah kumpulan dari beberapa kaidah dan pembahasannya, digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Pengertian usul fikih terdiri dari 2 kata. Yang pertama us atau alf dan fik. Kata alf menurut kaidah atau ketentuan yang berlaku, dan fikih ilmu tentang hukum-hukum syara. Usul fikih mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci. Di sini sedikit saya tambahkan tujuan dari usul fikih. Tujuan dari usul fikih adalah menetapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil detail untuk diambil hukum syaratnya, sehingga kaidah dan pembahasannya dapat dipahami dengan nas-nas syarak dan dengan hukum-hukum yang dikandungnya. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang kedua tentang ruang lingkup usul fikih. Al-Ghazali versus Asy-Syatibi pada tahun 1916, Iqbal Al-Ghazali dalam terjemahan dan kritikal studinya atas karya Ghazali Fadail Al-Batiniyah pernah membandingkan pemikiran Asy-Syatibi dengan Al-Ghazali dengan melihat berbagai persamaan dan tema-tema umum. Ghazali sampai pula kesimpulan bahwa pemikiran Asy-Syatibi dalam banyak hal sangat dekat dengan Al-Ghazali. Dalam deretan ulama usul fikih, Al-Ghazali dikenal sebagai ulama salah satu tokoh aliran mutakalimin, yaitu aliran yang membahas usul fikih secara filosofis dan objektif, yang dalam merumuskan kaidah-kaidahnya terlepas dari pengaruh mazhab fikih yang mereka anut. Usul fikih yang dirumuskannya betul-betul dapat digunakan sebagai alat penguji kebenaran, hasil ijtihad yang tersedia dan bukan sekedar pembelanya. Pemikirannya ini sangat berpengaruh di kota-kota besar Islam waktu itu, seperti Baghdad, Damaskus, Al-Quds, Makkah, dan Madinah. Poin yang ketiga yaitu perbedaan berbagai mazhab usul fikih. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran Asy-Syafi'i, ia kemudian menjadi pedagang ilmu. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak atau Ra'yu. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan kias analogi dalam menentukan hukum. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqh Akbar, Al-Alim wal Mutamam, dan Musnad Fiqh Akbar. Adapun karya ulama Hanafi itu ada beberapa kitab fiqh, di antaranya ada
kitab Al-Fiqh dan Qawaid Al-Fiqh, masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun oleh Maliki bin Anas. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93. Imam Malik belajar qiraah kepada Nafi' bin Abi Haim. Ia belajar hadis kepada ulama Madinah seperti Ibn Shihab Al-Zuhri. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Muwattah, sebuah kitab hadis bergaya fiqh. Inilah kitab tertua hadis dan fiqh tertua yang masih kita jumpai. Ia seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih, sekaligus orang sudah setuju atas keutamaan dan kepemimpinannya dalam dua ilmu ini. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Syafi'i pernah belajar ilmu fiqh beserta kaidah-kaidah hukumnya di Masjid Al-Haram dari dua orang multi besar, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah, sampai matang dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fikih, bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta mengkritik rasional. Aliran Madinah, baik aliran Madinah maupun Kufah, dalam konteks fikihnya Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta ijma', dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas. Yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani, dikenal dengan nama Imam Al-Muhadditsin karena banyaknya hadis yang dikumpulkan dan dihafalnya. Kumpulan hadisnya ini dikenal dengan Musnad Imam Ahmad. Adapun prinsip mazhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Awalnya perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad 12, mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz Asy-Syu'udi. Pada masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa usul fiqh adalah kumpulan dari beberapa kaidah dan pembahasannya digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Usul fiqh mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.